Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini Sabtu 18 Mei 2024, di mana dalam kesempatan ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi hidup saya, di mana firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya ambil ayat yang keempat sampai yang ke-8, di mana di sini menceritakan bahwa salah satu surat Rasul Paulus yang menyinggung tentang anugerah keselamatan, di mana menjelang akhir suratnya ini Rasul Paulus menuliskan bahwa memang di tengah-tengah pengharapan akan keselamatan yang dari Tuhan, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu, di mana dalam firman Tuhan disebutkan Tuhan datang itu seperti pencuri yang tidak diundang. Tidak ada yang tahu satu orang pun kapan akan datangnya. Maka melihat kenyataan itu, Rasul Paulus pun menuliskan kepada jemaat-jemaatnya seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 pasal yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Di sini Rasul Paulus mengajarkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga, meskipun kita mengetahui bahwa kita ini sudah diselamatkan, sudah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kita memiliki anugerah keselamatan. Namun bukan berarti kita bisa lalu istilahnya lalu bersantai-santai dalam menjalani kehidupan ini dan melakukan semau kita. Namun hendaknya kita itu tetap memelihara, menjaga atau membangun keselamatan ini supaya anugerah yang dari Tuhan ini tidak menjadi tidak menjadi lemah, bahkan hilang mungkin. Jadi hendaknya hari demi hari dalam kehidupan kita itu kita tetap senantiasa menyadari, berterima kasih, bersyukur, dan memiliki respon untuk semakin rindu akan kasih karunia Tuhan, karena melihat fakta bahwa kita sudah diselamatkan melalui anugerah kematian Tuhan itu. Kalau boleh kita mengambil perumpamaan itu seperti saat Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah pelita yang menyala di tengah-tengah kegelapan, lalu kita bawa pelita itu, maka pastinya kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga pelita itu agar tidak mati, entah karena kehabisan minyak, bahan bakarnya, entah itu terkena hembusan angin yang kencang, atau terkena zat-zat yang bisa membuat pelita itu mati. Hendaknya kita itu selalu menjaga dan memperhatikan pelita itu
Begitu juga dengan anugerah keselamatan yang kita terima, hendaknya kita senantiasa berjaga-jaga, tetap memupuk, membangun anugerah yang sudah diberikan Tuhan itu, agar sampai nanti akhirnya di kedatangan Tuhan yang kedua itu, Tuhan tidak mendapati kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang istilahnya seenaknya kita sendiri, masa bodoh, lalu tidak ada persiapan sekali dalam menyambut kedatangannya. Hendaknya kita itu senantiasa siap sedia, meskipun memang kalau melihat faktanya pasti kita berpikir sudah lama sekali tidak datang-datang. Namun dalam firman pun menyebutkan waktunya sudah dekat dan tidak ada yang mengetahui kapan waktu itu akan datang. Maka dari itu hendaknya kita selalu membentengi diri kita, selalu membentengi hidup kita dalam iman yang kuat, dalam kerinduan yang kuat, ketekunan yang tidak henti-hentinya dalam istilahnya menjaga kasih karunia keselamatan itu. Dan hendaknya tidak hanya berhenti dalam diri kita saja, namun akan sangat-sangat lebih baik lagi kalau kita pun bisa saling mengingatkan antara saudara seiman kita, saling membangun, saling menegur, saling menguatkan, saling menasehati, supaya masing-masing dari kita itu bisa bertumbuh bersama-sama, berjaga-jaga bersama-sama di saat siang maupun malam, bersama-sama menanti-nantikan kedatangan Tuhan, supaya apabila Tuhan datang itu kita tidak hanya sendiri diselamatkan seorang diri, namun juga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, orang tua, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang satu gereja, mungkin satu tempat pekerjaan, satu sekolah. Hendaknya dimanapun lingkungan kita berada, kita secara pribadi membangun, membentengi diri untuk selalu berjaga-jaga, dan juga dengan sesama kita saling menguatkan, saling membangun benteng untuk selalu berjaga-jaga, guna istilahnya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti, supaya saat Tuhan datang itu Tuhan mendapati kita siap sedia dengan penuh istilahnya rasa syukur, dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan, dan Tuhan pun pasti juga istilahnya akan berbangga melihat saat kita senantiasa bertekun berjaga-jaga untuk menanti-nantikan kedatangannya. Kiranya kasih karunia, penyertaan, topangan yang dari Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita ke depannya, supaya kita bisa senantiasa kuat, senantiasa bertekun untuk berjaga-jaga, membangun keimanan kita untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Dan Tuhan, kami rindu kiranya penyertaan dan bimbingan-Mu tidak berhenti sampai sini saja, namun juga tetap berjalan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk senantiasa menguatkan, menopang, membimbing, menuntun langkah kami. Dan kami juga rindu Bapa untuk melangkah, memiliki semangat, memiliki kemauan, memiliki Tuhan aksi yang nyata untuk senantiasa menanti-nantikan, membentengi diri, supaya kami siap sedia saat Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online pada edisi hari ini.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.